Selamat datang di channel Azula Purwodadi. Kami kembali untuk membahas seputar tanaman paku air dan beberapa hal lain yang masih relevan. Dan kali ini kami secara khusus membahas tentang cara memaksimalkan budidaya Azula dengan kolam ikan lele. Dan di sini kami sudah bersama dengan Pak Kodo yang mengembangkan kolam dengan jenis model itu. Ini kolam untuk penampungan air sebenarnya, untuk menetralkan air dari kotoran kolam lele. Nah, ini kami kasih Azula. Azula ini sebenarnya kalau dikasih kotoran dari ikan lele kan untuk mengurangi pupuk, bahkan tidak usah dipupuk sudah bagus sebenarnya. Nah, ini kolam saya pakai kedalaman 1 meter dengan lebar 6 meter persegi. 6 kali 6. 6 kali 6 berarti. Berarti kami pakai biomembran yang 300 mikron yang lebar 8 meter. Nah, itu untuk menggunakan air ini, kami menggunakan pompa yang di sebelah sana. Bisa kita mendekat dengan untuk melihat lebih jelas. Menggunakan pompa kecil, mesinnya seperti ini. Ini untuk menarik air ke atas. Menarik air ke atas. Ini kan ada 2 lubang. Ini kami gunakan 2 tempat. Yang satu tempat air mengalir di sini. Kami lubangi di atas. Setelah itu untuk pembuangan ke sana, kami gunakan peralon L untuk pengambilan air yang paling bawah. Sekalian buat buang kotoran ikan. Terus masuk lagi kolam kedua. Nah, ini untuk kolam kedua. Kok bisa masuk kolam kedua? Kita bikinnya kolam model trap tangga. Ada penurunan merata. Misal 10 cm atau 20 cm, kita langsung turun-turun ke bawah, mencapai kolam yang kita inginkan berapa kolam gitu. Nah, ini kolam yang kedua. Bisa kita lihat bersama, ini airnya mengalir di sini. Nah, kelihatan mungkin. Setelah itu, untuk pembuangan, untuk mencapai kolam yang ketiga, tapi kenapa ini pembuangan kok nggak dikasih peralon ke bawah? Karena ikan air itu punya pergerakan beda sama nila atau gurame. Jadi nggak usah dikasih peralon ke bawah. Yo kasarannya wis ubek-ubek dewe, air bisa bersih, kotoran bisa ikut ketarik dengan aliran air. Nah, ini kolam ketiga. Kolam ketiga, kenapa kok dikeluarin agak jauh? Karena pembuangannya di sana. Kalau masuknya dari sana, pembuangan di sana berarti kan air tidak maksimal. Memang gini caranya, pembuangan di ujung, kita masuk harus di ujung. Ini peralon untuk pembuangan terakhir ke masuk kolam yang besar, yang penampungan air. Ini pembuangan yang terakhir. Bisa kita lihat ini aliran air. Nah, kenapa saya kasih ini ember? Karena ini ember tampungan air pertama, karena tampungan air pertama dia mengandung kotoran ikan. Nah, seperti ini. Supaya kotoran ikan ini tidak masuk ke kolam penampungan, tidak bikin kotor. Memang kasih ember kayak gini, setelah penuh kita angkat, kita buang. Untuk Azula, memang kita diutamakan untuk penampungan air yang besar ini, diutamakan untuk Azula. Jadi kalau limbah lele sudah masuk ke sini, berarti Azula sudah bebas pemupukan. Tinggal perawatan penyemprotan bila diperlukan ada ulat. Seandainya kita nggak pakai cara mengambil kotoran dari ikan lele, Azula ini pasti memerlukan pupuk. Untuk tanaman paku air, kalau nggak dipupukkan juga nggak subur. Terus lele kan memerlukan pergantian air sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau nggak kita sirkulasi kayak gini, kita juga berat di tenaganya, berat di ongkosnya untuk ganti air. Yang saya alami ini bahkan sudah tahunan tidak pernah ganti. Terus dalam percobaan saya itu keberuntungan bisa dikatakan 95%. Kalau ikan lele untuk pergantian air ada ketelatan sedikit, bisa dikatakan kematian massal untuk lele. Kalau untuk sirkulasi kayak begini, itu lele sudah ketahanan air sudah 95%, kayak kena air hujan
sudah tidak mati. Paling mati-matinya serang-serangan sama temennya. Serang-serangan pada temennya itu makan-makan kayak kanibal gitu ya. Iya. Itu bisa diatasi sebenarnya. Kalau kita setelah kasih makan pelet ya secukupnya lah. Tapi setelah makanan pelet itu kita kasih tanaman paku air supaya apa? Untuk penenang biar dia tidak rakus gitu loh. Untuk azolla seandainya tidak habis di situ tidak membusuk, bahkan bisa berkembang lagi. Dan sekaligus menjernihkan air tadi juga. Tentunya begitu. Untuk kolam yang penampungan ini memang harus dikasih azolla untuk menetralkan air supaya jernih. Apakah bisa diganti dengan tanaman air apa khusus azolla ya? Menurut saya yang nomor satu emang azolla, karena azolla dia mempunyai akar yang lebih panjang, lebih banyak. Kalau untuk tanaman lemna, landoltia memang bisa, tapi kan kurang maksimal kalau menurut saya sendiri, karena dia tidak mempunyai akar yang begitu kayak azolla. Akarnya kurang banyak. Apakah sejauh ini ada kendala yang dialami? Untuk kendala tidak ada. Menurut saya kendala tidak ada. Untuk pertumbuhan ikan lele bisa dikatakan 90% normal. Tidak ada kematian massal. Misalkan kita tebar benih 1000, itu paling nyampe panen 900 biji masih. Jadi kalau kita mati sekitar 100 itu sudah wajar karena dari sifat kanibalnya si lele sendiri. Terus apakah ada alasan khusus kenapa memilih plastik HDPE geomembran? Karena menurut saya HDPE geomembran dia bahan dasarnya sudah lain kayak plastik-plastik lainnya. Bahkan dia punya ketebalan kita yang kita inginkan kayak macam-macam berapa ratus mikron kayak begitu. Tapi yang jelas daya tahan plastik biomembran bisa mencapai 5 tahun bahkan lebih. Tergantung kita penempatannya bagaimana. Kalau kita penempatannya memang harus maksimal, tata bahkan diteliti supaya tidak kena benda tajam gitu saja. Menurut saya kalau tidak kena benda tajam sangat maksimal, bagus sekali. Untuk perbandingan plastik yang kami gunakan biomembran dengan plastik lainnya, saya tidak berani menyebut merek plastik ya, pokoknya plastik lainnya begitu saja. Kayak begini, kalau yang plastik begini, ini rata-rata mentok 2 tahun. Ini 2 tahun kurang sedikit sudah mengalami kebocoran. Ini airnya sudah tidak bisa maksimal, bisa dilihat sendiri. Padahal sekarang musim hujan ini air sudah hilang hampir separuh. Dan semua kolam ini sekarang udah diganti pakai geomembran semua ya? Alhamdulillah untuk semua kolam kami sudah memakai biomembran semua. Keuntungan pakai biomembran sebenarnya banyak. Kita menghemat tenaga, menghemat biaya. Memang biaya kalau dihitung per meternya juga tidak kalah murah sih sama plastik-plastik lainnya. Ya, yang satu kan ke sini, terus ini ada 2 pralon. Pralon yang satu apakah juga sama? Ini tadi kan saya pertama dari awal saya sebutkan mesinnya ada 2 output ya untuk pembuangan. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Ini output yang kedua. Ini masuknya air dari sini. Ini sama kolam lele. Nah ini sama. Kita bikin kolamnya juga sama. Model tangga, terap-terapan. Setelah sini keluar lagi ke sini. Ini untuk input yang kedua. Kenapa yang ini dikasih azolla? Ini yang kolam kedua saya kasih azolla karena saya punya ternak ya tidak banyak tapi lumayan 50 lebih. Bisa dilihat ini ada entok. Nah ini saya kasih azolla karena berdekatan dengan kandang entok. Jadi untuk siang bisa saya ambilin azolla, saya lemparin ke situ. Istilahnya makan buat cemilan siang. Jadi untuk perkembangan azolla benar-benar nggak perlu tambahan nutrisi lagi, bahkan jadi pakan tambahan untuk lele maupun entok ya? Benar sekali. Untuk perawatan kita bikin ringan, seringan-ringan mungkin untuk mengurangi beban si pengelola. Ya kita tinggal lihat kalau ada ulat, gitu aja. Untuk pemupukan memang 0%. Kita mengandalkan kotoran lele. Nah setelah itu ini kan kolam untuk cemilan entok azolla. Nah ini kolam ketiga, ini masuk lagi ke sini. Ini lele juga masuk lagi. Nah setelah itu juga keluar kayak tadi. Itu output yang kedua di sana, di ujung sana.
Adakah alasan khusus dikasih waring kayak gini? Nah, kegunaan waring ini sebenarnya sangat membantu pekerjaan kita. Lele kan ada sortiran, setelah sortiran terus panen. Nah, kita kalau mau sortir, kita tinggal ngangkat, kita nggak usah jebur, tidak usah pakai serok-serok. Mau beli, kita tinggal ngangkat kayak begini. Jadi tidak usah pakai serok-serok. Setelah itu kita bisa ambil. Untuk kayu ini untuk pembeban waring supaya waring itu mau tenggelam kayak begini. Ya sebenarnya kenapa kok satu kolam dibikin sekat sampai 4? Ya yang seperti saya katakan tadi, ini kita ngikutin lebarnya waring pembuatan dari toko. Terus gitu. kan sebenarnya Azula udah ada di kolam besar yang sana. Tapi Azula masih ada ditaruh di sini, manfaatnya apa ya? Nah, untuk Azula ini sebenarnya ya kayak tadi yang saya sebutkan untuk entok tadi. Ini cuma buat makanan cemilan lah. Istilahnya bisa dikatakan 60-40 lah. Untuk penenang supaya si lelenya tidak rakus, tidak makan temannya. Oke. Jadi Gitu. sebagai pakan sekaligus sebagai penjernih air sekaligus buat pakan si entok ini. Iya, begitu. Ini sekedar tambahan ya, informasi boleh, pengetahuan boleh. Ini untuk menurut saya, ini lebar 1 meter, panjang 180, kedalaman air 50. Kalau saya kasih lele siap konsumsi itu 250. Per satu kotak ini? Per satu kotak. Jadi ini ada 4 kotak, totalnya 1000. Kenapa saya kasih lebih banyak? Karena nafsu makannya biar tambah rakus. Memang untuk pembasaran katanya lambat kata orang-orang. Kita kan naruhnya 250 itu kan sudah besar, sudah siap panen. Jadi ini cuma untuk buat penampungan pemasaran kan. Tapi apa nggak makan temennya sendiri kalau rakus? Kayak yang saya katakan tadi, kalau dikasih tanaman paku air, dia tenang. Kayak kita lihat ini ya, yang kita lihat ini dia tenang. Untuk kita mau lihat banyaknya ikan bisa kita coba dengan kasih pelet. Nanti dia keluar ke atas. Karena dia dikasih makan Azula. Nah, gini. Ini seandainya nggak dikasih makan Azula atau tanaman paku air, pasti dia tidak bisa tenang. Memang kelebihan di situ untuk tanaman paku air di ikan lele memang begitu. Kalau untuk ikan nila atau gurame mungkin tidak harus paku air sih. Paku air bisa, tapi kan kayak lompong, kayak daun singkong dia masuk. Kangkung gitu. Tapi kalau untuk lele dia kan tidak mau kayak daun talas, daun singkong, daun paya kan tidak mau untuk ikan lele. Memang diharuskan tanaman paku air untuk lele. Ini kan membantu mengurangi biaya pakan. Itu kalau dihitung-hitung bisa mengurangi seberapa banyak ya? Ya, kalau untuk biaya pakan itu bisa 50-50 lah. Misalkan untuk pakanan pelet itu bisa pagi. Ya kita ngasihnya pelet tergantung banyaknya ikan. Pelet 1 kali. Setelah itu kita kasih tanaman paku air. Ya seperti kita lihat tadi, dia ikannya tenang kayak tidak kelaparan. Beda kalau nggak dikasih paku air kan dia banyak keluar terus kayak kelaparan, dia nyambar-nyambar begitu. Jadi tanaman paku air, entah itu Azula, Limna, atau yang lain, itu selalu membutuhkan nutrisi untuk perkembangannya. Nah, salah satu cara yang bisa kita manfaatkan, kalau misal teman-teman punya kolam ikan, kayak misal ini kolam ikan lele, itu kita bisa dapatkan nutrisinya dari kotoran ikan. Dan seperti tadi yang udah dijelaskan, kita bisa pakai sistem sirkulasi ini ya. Jadi cuma butuh 1 pompa, dari kolam Azula bisa dialirkan ke ikan-ikan lele yang ada di sini. Nah, dengan cara seperti ini, kita udah nggak perlu mupuk Azula lagi, tapi udah berkembang terus-menerus. Air ikan jadi lebih bersih, dan bahkan kita udah nggak perlu ganti air ikan lele setiap 3 bulan sekali seperti pada umumnya. Jadi tadi udah dijelasin 1,5 tahun nggak ganti air, karena emang udah amoniaknya tuh diserap sama si Azula dan tanaman paku air ini. Belum lagi ikan jadi
jinak gitu ya. Jadi nggak makan temennya sendiri, nggak terlalu kanibal, karena begitu lapar dia langsung makan tanaman azula dan juga tanaman lemna mungkin yang ada di sini sebagai makanan tambahan. Jadi paginya bisa dikasih pelet, terus siang atau sore bisa dikasih tanaman paku air. Dan jadi bisa hemat berlipat-lipat banget dengan cara sistem seperti ini. Selain memberikan nutrisi untuk azula, air dari lele ini juga bisa bermanfaat menyuburkan tanaman tanah. Kayak misal ini ada alpukat ya, jadi dia bisa lebih terlihat subur, daunnya lebih lebat, lebih besar kayak gini. Jadi memang manfaatnya banyak, beragam dengan menerapkan sistem ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mencontoh model seperti ini juga bisa, atau kalau misal teman-teman ada ide lain bisa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.